Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Dwi Laksono, NPI 1431-9017. Mata kuliah Rekayasa Pondasi 1, kelas R, Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan membahas tentang soal ETS Rekayasa Pondasi 1, yaitu dengan perintah hitunglah daya dukung tanah menggunakan teori terjadi pada kondisi pondasi dangkal. Di sini soalnya sudah diketahui nomor induk akhir mahasiswa itu yaitu NPI saya angka terakhirnya 7 yaitu GASA, yaitu bentuk pondasi menggunakan bujur sangkar, ukurannya 2x2, kedalaman pondasi 2 meter, sudut geser dalamnya diketahui 25 derajat, C atau kohesinya 2 ton per meter persegi, gamma T-nya atau gamma tanahnya yaitu 1,80 ton per meter kubik, gamma sub-nya sama dengan 2 ton per meter kubik pasir gelembung. Pertama, kita disuruh menghitung besarnya kapasitas dukung ultimate dan kapasitas dukung ultimate itu jika letak muka air tanah adalah jauh di bawah fondasi dengan tinjauan untuk A. Kondisi keruntuhan geser umum, B. Kondisi keruntuhan geser kekal. Di sini ada persamaan umum baik pengaruh badan air tanah pada persamaan kapasitas dukung tanah. Persamaan umumnya yaitu PU sama dengan C dikali NC ditambah PO dikali NC ditambah 0,5 dikali B lebar fondasi dikali gamma sama tanah dikali N gamma, di mana V sama dengan PO sama dengan dF kali gamma yaitu tekanan overburden pada dasar fondasi, NC faktor daya dukung tanah akibat kohesi, NV faktor daya dukung tanah akibat beban terbagi rata, N gamma faktor daya dukung tanah akibat berat tanah. Di sini kita menggunakan bujur sangkar yaitu alfanya diperoleh dari tabel terjadi yaitu bujur sangkar 1,3 betanya 0,4. Terus pertama kondisi satu itu muka air tanah jauh di bawah fondasi yaitu menggunakan sama tadi. Suku kedua nilai PO itu sama dengan DF kali gamma B atau kedalaman fondasi dikali gamma basah atau gamma tanah. Pada suku ketiga ini nilai gamma adalah gamma B atau gamma basah yaitu dalam keadaan tanah basah dan gamma D itu digunakan pada tanah dalam keadaan kering. Parameter kuat geser yang digunakan adalah dalam tinjauan tegangan efektif C aksen dan sudut geser dalamnya aksen atau P aksen. Kita mencari kapasitas dukung ultimate. Untuk berdasarkan bujur sangkar kita mempunyai rumus mencari kapasitas dukung ultimate atau GU. GU sama dengan 1,3 kali C kohesi kali NC ditambah PO dikali NG ditambah 0,4 dikali B dikali gamma dikali N gamma. Untuk mencari kapasitas dukung ultimate neto atau ultimate neto pun sama dengan 1,3 kali C kali NC ditambah PO. Nah, di sini ada rumus yang berbeda ini. Kurung buka NV dikurang 1, kurung tutup ditambah 0,4 dikali B kali gamma kali N gamma. Next, kita membahas penyelesaian nomor 1A, yaitu dalam kondisi keruntuhan geser umum. Untuk sudut geser dalam 25 derajat, diperoleh faktor daya dukung untuk keruntuhan geser umum dan menurut Terzaghi pada tabel tersebut kita bisa ambil geser umum nilai-nilai faktor daya dukung Terzaghi untuk 25 derajat yaitu NC-nya 25,1, NV-nya 12,7,
N gamanya 9,7. Tekanan overburden atau PO sama dengan dF dikali gamma T atau gamma tanah sama dengan 2, dF-nya kedalaman 2 meter dikali gamma T-nya 1,8 diperoleh 3,60 ton per meter. Untuk mencari kapasitas dukung ultimate untuk pondasi tersangkal, yaitu GU sama dengan kita masukkan rumus yang kita ketahui sebelumnya tadi, 1,3 kali C kohesi kali NC ditambah PO kali NV ditambah 0,4 kali gamma T kali D kali N gamma. Setelah kita mengetahui parameter-parameter yang dari ketahui dari tabel tersebut, kita tinggal masukkan ke dalam rumus nilainya. Dari suku pertama, ini kita peroleh 65,26, suku kedua 45,72, suku ketiga 13,97, dan jumlahnya ini mendapatkan nilai 124,95 ton per meter persegi. Untuk mencari kapasitas dukung ultimate itu untuk pondasi bujur sangkar, yaitu sesuai rumus yang kita sebelumnya, Q ultimate itu sama dengan 1,3 kali C kali NC ditambah PO dikali kurung buka NV kurang 1 tutup ditambah 0,4 kali gamma T kali D kali N gamma. Nilainya kita masukin dari suku pertama mendapat nilai 65,26, suku kedua 42,12, suku ketiga 13,97, dan jumlahnya yaitu 121,35 ton per meter persegi. Atau bisa menggunakan rumus E ultimate netto kita peroleh dari selisih dari EU dikurangi kedalaman pondasi dikali gamma T. Yaitu EU diperoleh tadi 124,95 ton per meter persegi dikurangi ini 3,60 ton per meter persegi ketemu sama 121,35 ton per meter persegi. Next, untuk penyelesaian nomor 1B dalam kondisi keruntuhan geser lokal kurang lebih sama. Cuma yang membedakan ini menggunakan tabel yang keruntuhan geser lokal, yaitu untuk 25 derajat kita memperoleh NC aksennya 14,8 untuk 25 derajat, terus NV-nya aksen 5,6, N gamma aksennya 3,2. Tekanan overburden P atau PO sama dengan DF kali YT sama dengan kedalamannya 2 dikali gamma T-nya 1,8 sama dengan 3,60 ton per meter persegi. Untuk menghitung kapasitas dukung ultimate, rumusnya QU sama dengan 1,3 kali C aksen kali NC aksen ditambah PO kali NG aksen ditambah 0,4 kali gamma T kali B kali N gamma aksen. Yaitu nilainya sudah diketahui, tinggal dimasukkan penjumlahan, ketemu nilai 63,25 ton per meter persegi. Untuk selanjutnya kita menghitung kapasitas dukung ultimate itu. Untuk pondasi bujur sangkar di ultimate itu rumusnya 1,3 kali C aksen kali NC aksen ditambah PO kali NV aksen kurung buka NV aksen kurang 1 kurung tutup tambah 0,4 kali gamma T kali D kali NY aksen N gamma aksen. Kita masukkan nilai-nilainya, yaitu 1,3 kali 2 kali 14,8 ditambah 3,6 kali kurung buka 5,6 dikurangi 1 kurung tutup ditambah 0,4 dikali gamma T-nya 1,80 dikali 2 kali 3,2.
Itu suku pertama ini, suku kedua ini, suku ketiga ini ketemu 59,65 ton per meter persegi. Kita bisa menggunakan rumus ini. Di ultimate neto, selisih dari GO dikurangi DF atau kedalaman fondasi kali gamma T tanah. Itu GO-nya sudah ketahui jumlahnya tadi, nilainya 63,25 ton per meter persegi dikurangi 3,60 ton per meter persegi, yaitu ketemu sama 59,65 ton per meter persegi. Next, penyelesaian nomor 2A dan B. Tetap sudut geser dalamnya 25 derajat, yaitu soalnya kan tadi pada geser umum. Beberapa faktor yang didukung untuk geser umum. Kita lagi tadi tabelnya untuk MC-nya 25,1, NP-nya 12,7, N gamma-nya 9,7. Tadi ditanyakan kondisi muka air tanah sama dengan permukaan tanah. Itu pertama kita mencari gamma efektifnya atau gamma aksen, yaitu diperoleh dari gamma sub dikurangi gamma air. Terus tekanan overburden efektif atau PO aksen sama dengan DF kali Y aksen, gamma aksen atau gamma efektif, yaitu DF-nya 2 dalamannya dikali gamma aksennya tadi gamma sub 2 kurangi gamma min 1, yaitu ketemu 2 kali 1 2 ton per meter persegi. Sekarang mencari kapasitas dukung ultimate untuk fondasi bujur sangkar. Itu menggunakan rumus QU sama dengan 1,3 kali C kohesi kali NC ditambah PO aksen ditambah NC ditambah 0,4 kali gamma aksen kali B kali N aksen N gamma. Itu nilainya tinggal dimasukkan karena sudah diketahui semua. 1,3 kali 2 kali 25,1 ditambah 2 kali 12,7 ditambah 0,4 kali kurung 2 kurang 1 dikali dikurang 1 kali 2 kali 9,7. Suku pertama yang buat ini, suku kedua ini, suku ketiga ini. Kita memperoleh nilai untuk kapasitas dukung ultimate yaitu 98,42 ton per meter persegi. Untuk yang B, kondisi muka air tanah terletak pada sesuai NPI, yaitu NPI saya akhirnya 7, yaitu 1 ditambah 7, yaitu 8 dibagi 2, yaitu 4 meter. Untuk gambarnya kurang lebih di sini. Kurang lebih untuk GF-nya 2 meter, untuk Z-nya ini. Untuk Z itu dari dasar pondasi ke muka air tanah, yaitu 2 meter per Z. Di sini karena kedalaman muka air tanah dari dasar pondasi adalah 2 meter atau sama dengan dari B, level pondasi 2 meter, dan tidak lebih jauh dari level pondasi, saya menggunakan rumus ini karena lebih efisien. Maka suku persamaan ketiga dari persamaan kapasitas daya dukung tanah digunakan nilai berat volume rata-ratanya. Yaitu menggunakan rumus, pertama kita mencari gamma rata-ratanya, yaitu gamma aksen ditambah Z dibagi 2, dibagi B, lebarnya 2 lagi, Z-nya juga 2, kali gamma B atau gamma basah atau gamma tanah ini, dikurangi gamma aksen, yaitu gamma aksennya 2 kurangi 1 gamma air, karena diperoleh dari gamma sub kurangi gamma air 1, terus Z bagi D itu 1, terus ini gamma tanahnya 1,8 dikurangi 1 tadi gamma aksennya, itu ketemu
1,8 ton per meter persegi. Terus kita mencari kapasitas dukung ultimate untuk berdasar bibir sensor, yaitu di gamma referensinya sudah diketahui, tinggal masukkan dengan rumus ini 1,3 kali C kali NC ditambah PO dikali NI ditambah 0,4 kali gamma rata-ratanya tadi dikali P dikali N gamma. Itu nilainya tinggal masukin karena sudah diketahui parameternya. 1,3 kali 2 kali 25,1 ditambah 3,6 dikali 12,7 ditambah 0,4 dikali 1,8 kali 2 kali 9,7 cukup pertamanya ini, cukup kedua ini, ketiga ini. Diperoleh nilai 124,95 ton per meter persegi. Ini nilainya sama dengan nomor 1A tadi. Nah ini 124,95 ton per meter persegi. Untuk penjelasannya nomor 12 sudah. Untuk referensi saya ambil dari YouTube Mas Gisel. Dan referensi lain materi dari LTA Backbone 1. Sekian penjelasan atau pembahasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.